Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad. Kenapa sih kok sampai Yahudi itu dimusuhin banyak orang gitu ya? Yang terkait dengan apakah Islam sendiri mengajari permusuhan terhadap Yahudi? Oke. Apakah itu menjadi salah satu alasan kenapa kok Yahudi banyak dimusuhi orang? Nah, kalau kita lihat di Al-Quran itu memang ada kisah-kisah mengenai Bani Israel. Oke. Tetapi itu bukan berarti pengajaran untuk memusuhi orang Yahudi, ya, bukan. Tetapi lebih untuk memberikan ibroh. Jadi misalnya Bani Israel diminta oleh disuruh oleh nabinya, yaitu Nabi Musa, untuk menyembelih sapi. Tetapi ya bukannya segera disembelih sapi tersebut, tapi Bani Israel ini banyak bertanya. Bertanya boleh kalau kita istilahnya emang niatnya untuk taat gitu ya. Tapi kalau bertanya hanya untuk menghindar, nah akhirnya menjadi makin sulit. Ya, jadi akhirnya sapinya seperti apa, warnanya apa, gitu kan. Akhirnya yang terjadi semakin rinci sapi tersebut, gitu ya. Nah itu sebabnya ada kisah-kisah seperti itu ya, dimana kita harus mengambil ibrah bahwa ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan satu perintah, ya kita sebagai umat Islam sami'na wa ata'na ya, jadi kita dengar dan kita kerjakan ya, bukannya malah ngeles misalnya gitu. Nah, lalu siapa sih sebetulnya yang musuhi orang Yahudi gitu ya? Nah, kalau kita lihat secara sejarah memang pernah ada, pernah dimulai terutama Muslim melawan kaum Zionis ya. Jadi Zionis itu adalah bagian dari Yahudi, oke? Dan itu dimulai sejak terjadinya perbagian ya wilayah Timur Tengah menurut garis Sykes-Picot Agreement gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi kenapa? Karena Khilafah Utsmani yang telah menguasai wilayah dunia Islam itu kalah perang, sehingga mereka terpaksa harus mundur dan wilayah tersebut akhirnya terambil oleh Inggris dan Prancis, dan Inggris dan Prancis ini akhirnya berbagi-bagi tanah tersebut. Nah, tapi yang menarik, terjadi terjadi pemboman di Hotel King David di Jerusalem di tahun 1946. Oke. Nah, pertanyaannya siapa yang melakukan pemboman itu? Oke, ini satu pertanyaan yang ada di Instagram ya, di Instagram saya, di mana mayoritas rekan-rekan menjawab pelakunya adalah kelompok Yahudi, karena pilihan yang lain adalah kelompok Arab, gitu ya. Nah sebetulnya yang benar yang mana gitu, bahwa ternyata yang menaruh bahan peledak ini adalah milisi Yahudi yang namanya Irgun gitu ya. Jadi Irgun ini dia membidik hotel ini, karena hotel ini adalah tempat di mana markas besar otoritas Inggris ya, kan Palestina kan di bawah mandat Inggris gitu kan. Jadi di sana itu isinya ya para perwira Inggris, tapi juga banyak orang sipil, orang Arab, orang Yahudi juga ada bekerja di sana, dan tamu juga di sana gitu. Lalu milisi Yahudi ini ingin supaya Inggris itu membolehkan migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa atau dari belahan dunia manapun untuk masuk ke Palestina gitu ya. Nah akhirnya mereka menggunakan kekerasan, dan mereka supaya tanda kutip lebih beradab gitu ya, lebih beretika, sebelum mereka meledakkan bom itu mereka menelpon dulu. Mereka mengatakan, kita telah menaruh bahan peledak nih di hotel, segera kosongkan, kalian telah diperingatkan. Selang 25 menit bom itu meledak, dan korbannya adalah 91 orang tewas ya, 28 warga negara Inggris, 41 orang Arab, dan 17 orang Yahudi, dan ada sekitar 5 orang lainnya yang belum teridentifikasi dengan jelas. Nah jadi jawaban dari sini adalah benar ya, bahwa yang melakukan adalah Yahudi. Lalu di Instagram yang kedua, saya juga ingin tahu nih, kalau misalnya umat Islam itu sebetulnya relatif baru ya dalam perlawanan terhadap Yahudi ini, karena kan di tahun 1918. Lalu bagaimana dengan sebelum-sebelumnya ya? Nah di sini saya bertanya dalam satu polling gitu ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat masa keemasan Yahudi ya di Spanyol itu di era penguasanya siapa? Apakah di era kekuasaan Kristen, yaitu dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabel, atau di bawah pemimpinan
khilafah Bani Umayyah dari Cordoba, ya, atau di Cordoba. Nah, mana yang benar ini? Karena di sini ada sekitar sepertiga mengatakan di bawah kekuasaan Kristen, ya, terutama dalam hal ini kekuasaan Katolik, ya, karena Raja Ferdinand dan Ratu Isabel itu adalah Katolik, gitu ya. Dan hampir 33% mengatakan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Nah, ini yang benar yang mana, gitu ya? Ini adalah sosok seorang filosof Yahudi, ya, filosof Yahudi, di mana namanya adalah Moshe ben Maimon dan dianggap sebagai puncak peradaban karena dia seorang filosof, dia juga pemikir, gitu, orang Yahudi, gitu ya. Jadi ini sebagai mewakili lambang keemasan peradaban Yahudi. Oke. Nah, pertanyaannya kapan dia ini hidup, gitu ya? Di eranya siapa? Apakah di era kekuasaan Katolik atau di bawah kekuasaan Islam? Nah, inilah waktunya, timingnya. Jadi Moshe bin Maimun dia ini hidup di Cordoba saat masih di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah, gitu ya. Dia adalah seorang dokter, seorang rabai, dan juga seorang filosof. Lahir di Cordoba, Spanyol tahun 1136. Ya, di era tersebut kekuasaan Islam masih ada di Andalusia. Nah, nama lainnya adalah Musa bin Maimun. Ya, kalau tadi kan bahasa Ibrani-nya Moshe bin Maimun, ini adalah Musa bin Maimun. Dan menariknya dia adalah murid dan kolega dari Ibnu Rushd, atau kalau dilatinisasi namanya Averroes, gitu ya. Nah, Averroes ini memang salah satu favorit ilmuwan, ya, yang saya sangat terinspirasi, ya. Beliau itu adalah seorang ahli fikih, tapi dia juga seorang filosof Muslim, dan dia juga seorang dokter, gitu ya. Jadi polymath, dia bisa melakukan banyak hal, ya. Dan dia menulis buku Bidayatul Al-Mujtahid, ya. Jadi dia menulis buku koleksi fikih yang sangat terkenal, gitu ya. Jadi dan di era tersebut antara filosof Yahudi yaitu Musa bin Maimun atau Moshe bin Maimun atau Maimonides, gitu kalau dalam bahasa Latinnya, dia ternyata adalah murid dan juga kolega dari Ibnu Rushd dan tinggalnya di mana? Di Cordoba, ya, tinggal di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Nah, di tahun 1492 Andalusia jatuh, dan ini adalah istana terakhir, istana kaum muslimin terakhir, the fall of Alhambra, gitu ya. Dia ada di Spanyol. Jadi ini adalah titik di mana kekuasaan Islam telah runtuh. Nah, ketika runtuh inilah siapa yang mengalahkan kaum muslimin adalah Raja Ferdinand dan Ratu Isabel di tahun 1492. Jadi Maimonides tadi itu atau Musa bin Maimun, filosof Yahudi, dia tidak hidup di bawah kekuasaan Katolik, yaitu kekuasaan Raja Ferdinand maupun Ratu Isabel, gitu ya, karena ini terjadi setelah itu. Nah, dampak dari kemenangan kekuasaan Katolik ini mereka menyatukan Iberia atau Spanyol yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin selama cukup lama, ya, 700 tahun, gitu ya. Saya nggak bayang 700 tahun itu berapa. Indonesia merdeka itu belum sampai 100 tahun, ya. Ini kekuasaan Islam di Spanyol itu hampir 700 tahun, ya. Nah, tapi berakhir di tahun 1492. Nah, dampak dari kemenangan ini adalah diusirnya kaum Yahudi, gitu ya. Kaum Yahudi diusir. Ini adalah gambarannya dari Spanyol, gitu ya. Nah, ketika mereka diusir ini ternyata nggak sendirian, kaum muslimin pun juga diusir. Ya, ini padahal sebelumnya Spanyol itu menjadi contoh toleransi beragama, di mana di sana ada Kristen, Katolik, ada Yahudi, ada Islam, dan juga Islam saat itu juga sebagai penguasa itu hidup di Andalusia, Spanyol itu hampir 700 tahun. Tetapi ketika kekuasaan Islam jatuh, nah maka di sini kaum muslimin juga diusir, ya. Nah, diusir atau juga mungkin harus dipaksa untuk meninggalkan agamanya, ya, atau konversi, gitu ya. Nah, berarti di sini jawaban yang benar adalah apa tadi? Betul. Jadi Moshe bin Maimun itu hidup di bawah kekuasaan khilafah dari Bani Umayyah, yaitu di Cordoba. Oke. Nah, memang cukup besar, ya, hampir sepertiga
menjawab Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa terkoreksi gitu ya. Bukan yang itu jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah B ya. Oke, berarti di bawah kekuasaan Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Islam dengan Yahudi itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Mereka ketika hidup di bawah kekuasaan Islam gitu ya, mereka bisa berinteraksi. Bahkan di bawah kekuatan non Muslim pun kayak di Amerika ya, Yahudi dan Muslim itu juga masih bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Tapi kalau udah bicara masalah Zionis, nah, itu memang beda lagi gitu ya. Tapi artinya kita masih bisa berinteraksi dengan baik. Nah, ini adalah bukti genetik ya, dampak dari expulsion atau dari pengusiran tadi itu. Jadi ini adalah peta genetik. Peta genetik ini yang di atas adalah Spanyol atau Andalusia ya. Yang dulu namanya Andalusia, sekarang namanya Spanyol. Yang di bawah adalah Afrika Utara. Oke, Afrika Utara dia memiliki etnik yang berbeda. Jadi ini gambaran genomiknya bahwa ternyata atau DNA-nya yang di bawah itu beda sekali polanya kan. Ada semacam kayak agak hijau gitu kan, ada buletan, nanti punya proporsi yang hijau. Sementara kalau yang di atas proporsinya yang merah. Jadi menunjukkan memang secara ras sudah bisa dibedakan gitu ya antara Iberia yang lebih ke arah Eropa dan Afrika Utara yang memang ke arah Afrika. Ini sampling diambil penduduk modern ya, tentunya, oke? Nah, tapi yang menarik ketika walaupun secara gambaran umum memang ada perbedaan etnik yang sangat jelas, tapi ternyata keunikan dari paper ini menunjukkan adanya kontribusi genetik dari orang Afrika Utara dan juga dari Yahudi. Nah, jadi Yahudi yang tinggal di daerah Iberia namanya Yahudi Sephardic ya, Sephardic. Kalau yang di Eropa namanya Askenazi, kalau yang di Iberia atau yang dulu namanya Andalusia atau sekarang namanya Spanyol itulah Sephardic. Nah, di sini kalau kita lihat ada kontribusi dari masing-masing wilayah. Jadi mereka pemetaan di beberapa kota di Spanyol dan ternyata mereka menemukan sekitar 10% dari orang-orang Spanyol sekarang itu membawa gen dari Afrika Utara. Sementara hampir 18% itu membawa gen dari orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat ini kan dari genetiknya, dari proporsi DNA-nya. Berapa persen sih orang Islam dan orang Yahudi di Spanyol? Kurang dari 2%. Gitu ya, kecil sekali. Bahkan kalau kita bicara orang Islam yang asli dari orang Spanyol itu mungkin nggak ada 0, sekian persen gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas orang Islam yang di Spanyol sekarang itu memang pendatang dari Maroko, dari Afrika Utara gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ternyata terjadi apa yang disebut dengan konversi masif ya. Jadi mereka ini memang membawa gen-gen dari orang Afrika Utara dan dari orang Yahudi, tapi mereka secara etnik dan agama memang bukan bukan Muslim atau bukan Yahudi. Karena apa? Karena nenek moyangnya sudah dipaksa untuk mengkonversi untuk pindah ke agama lain. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, saya dulu juga tahun 2014 pernah ke Cordoba ya, dan ini menjadi satu ibroh ya. Jadi kalau kita ke ke Tanah Suci ya, ke Masjidil Haram di Makkah dan di Madinah, kita sholat di sana, itu tentu ada pelajaran yang unik ya di tempat masing-masing. Di Madinah kita belajar bukan kita sholat tepat waktu di masjid. Kalau sempat berkunjung ke Al-Aqsa ya, itu adalah tempat perjuangan ya, itu adalah simbol perjuangan. Tapi kalau kita bicara untuk visit ke Cordoba atau Andalusia, yang dulu di Andalusia itu mungkin sedikit berbeda. Kalau kita bicara ke Turki misalnya, ke Ottoman, kita masa khilafah Utsmani, itu kita bisa kembali ya ke romantisme masa lalu ya, bagaimana Islam sebagai adidaya. Tapi kalau kita bicara di sini di Andalusia ini, ada satu hal yang agak berbeda, pelajaran yang agak berbeda. Kenapa? Bayangkan di tempat ini itu azan dikumandangkan hampir 700 tahun. Ya, ini agak susah untuk membayangkan seberapa lama 700 tahun itu, gitu ya. Dan azan dikumandangkan di sini. Makanya ketika sekarang kita ke sana, dan waktu itu saya tahun 2014, tentu tidak ada lagi azan, yang ada adalah lonceng, gitu kan. Nah, ini menjadi satu peringatan bagaimana ketika kita berdoa ya. Ya, kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita berdoa semoga keturunan-keturunan kita ya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apakah kita nih di Indonesia, apakah anak-anak kita juga masih bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, masih orang-orang yang beriman? Allah akan menjaga agama ini sampai akhir zaman ya, sampai kiamat kelak gitu. Tapi kan tidak ada yang menjamin masing-masing individu kita itu apakah kitanya sendiri masih bertakwa atau anak-anak kita juga masih bertakwa dan beriman. Dan inilah menjadi satu refleksi gitu ya. Oke. Kemana para Yahudi ini pergi setelah mereka diusir? Mereka pergi ke banyak tempat ya. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang kembali ke ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Maroko, Tunis, Aljazair gitu misalnya gitu ya. Ada juga yang ke arah Bilad Syam gitu kan, mereka ke arah Palestina, ke Suriah segala macam. Ada juga tentu yang ke Eropa, massively banyak yang ke arah ke Eropa. Nah, di sana apa yang mereka temukan itu juga banyak persekusi ternyata gitu ya. Nah, persekusinya itu ini saya juga mungkin bukan otoritas untuk menjawab apa alasannya kenapa kok mereka sampai dipersekusi ya. Mungkin teman-teman pernah melihat film Passion of Christ gitu kan, yang disutradarai oleh Mel Gibson. Jadi ya secara umum mestinya kita nggak boleh belajar dari film gitu ya, karena kadang-kadang film kan ada dramatisasi atau kadang-kadang supaya menarik itu sedikit distorsi atau bahkan mungkin banyak distorsi. Mungkin teman-teman Kristen atau Katolik mungkin bisa lebih tahu gitu ya. Tapi dari film ini kelompok Yahudi itu banyak menunjukkan ketidaksukaan. Ya, mereka banyak protes terhadap Mel Gibson ini karena memotret bahwa Yesus itu ya, kalau dalam bahasa tradisi Islam kan kita menyebutnya Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Dan kita juga tahu Nabi Isa tidak mati disalib. Ya, Nabi Isa diangkat Allah Ta'ala ya. Sehingga yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, tapi itu dari tradisi Muslim. Nah, sedangkan dari tradisi Kristen maupun Yahudi itu mungkin beda lagi. Ya. Jadi memang Yahudi tidak menerima Trinitas. Yahudi itu seperti Islam, yaitu monoteistik, gitu ya. Tapi ada narasi yang dianggap, saya nggak tahu apakah mungkin ini translasinya ya, bahwa meninggalnya Yesus di salib itu sebetulnya akibat provokasi petinggi-petinggi Yahudi. Ya, mereka itu memprovokasi penguasa saat itu yaitu Romawi, karena kan daerah Timur Tengah saat itu dikuasai oleh penguasa siapa? Romawi gitu kan. Nah, ketika Yesus mendakwahkan ajarannya, ternyata ada ada rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi yang kurang itu suka, dan mereka memprovokasi penguasa atau jenderal Romawi waktu itu untuk mengeksekusi Yesus gitu ya. Nah, tapi tentu saja kita sebagai umat Islam tidak percaya itu. Hanya saja dampaknya adalah bagi kaum Kristen, bahkan di Amerika, ya ini bukan di Amerika, itu di survei tahun 2013 masih cukup ya, sekitar hanya 12 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu ya. Itu sepertiga orang Amerika percaya bahwa Yesus itu dibunuh oleh Yahudi. Jadi ada semacam kebencian gitu ya di kalangan kaum Kristen terhadap orang Yahudi ini. Ya, jadi makanya itu ketidaksukaan ini membuat mereka terpersekusi. Ya, jadi makanya Yahudi itu dipersekusi di Eropa. Dan ini juga diperparah ketika Jerman ya, sebagai salah satu tempat di mana banyak sekali orang Yahudi yang tinggal di sana gitu ya. Dan orang Yahudi ini kan mereka secara status sosial dan juga secara ekonomi bahkan secara akademik itu mereka memang terkenal terkenal status yang bagus gitu ya. Apalagi banyak di antara mereka jadi bankir. Kita tahu keluarga Rothschild itu dia juga penguasa keuangan gitu ya. Nah, Nazi Jerman itu adalah partai politik yang lahir setelah Perang Dunia Pertama, dan kita ketahui Perang Dunia Pertama Jerman kalah. Oke. Lalu salah satu tokoh dari Nazi yaitu Hitler itu menyalahkan Yahudi. Nah, Yahudi ini menjadi istilahnya kambing hitam. Memang dari investigasi itu sebetulnya tidak begitu benar, itu adalah akal-akalan dari Hitler gitu ya. Dan dampak dari
dari provokasi Hitler kepada rakyat Jerman, akhirnya membuat kaum Yahudi ini persekusi dan juga akhirnya dibunuh. Ya, cukup banyak gitu ya yang terbunuh. Jadi yang terbunuh itu ada berapa di sini? Kalau kita lihat dari angkanya, sekitar 6 juta Yahudi dibunuh Nazi Jerman di kamp konsentrasi ya, di berbagai tempat, di Auschwitz dan juga di beberapa tempat. Dan itu memang cukup kejam juga ya, bagaimana mereka bisa membunuh sedemikian banyak orang ya dalam waktu relatif singkat ya, selama Perang Dunia Kedua itu. Nah tentu secara umum saya sih mikirnya gini, kalau mereka ini dulu pernah dipersekusi, mereka pernah digenosida istilahnya oleh kekuatan Eropa ya, oleh Nazi gitu ya, saya tidak habis pikir mengapa mereka sekarang juga tega melakukan ini ya. Ini adalah rumah-rumah di Gaza gitu ya, dan korbannya ini ada orangnya ya, banyak orang yang teman-teman kaum muslimin dan juga kaum Kristen juga di Gaza juga menjadi korbannya ya. Kenapa yang dulu menjadi korban Holocaust justru sekarang anak keturunannya menjadi sangat sadis dan bengis seperti ini gitu ya. Dan unfortunately dunia itu kok tutup mata. Jadi ini yang rekan-rekan ya, menjadi satu pelajaran ya buat kita gitu ya. Ini bukan masalah kebencian terhadap Yahudinya per se gitu ya, tetapi ini adalah suatu perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap kejahatan kemanusiaan seperti ini. Karena apa? Kalau dia lahir sebagai orang Yahudi itu bukan sesuatu yang dia bisa lakukan, karena kita tidak bisa memilih apa kita mau lahir sebagai Muslim, sebagai Yahudi, sebagai Kristen. Dari keluarga tersebut ya, kita lahir keluarga Muslim, dari keluarga Yahudi, dari keluarga Kristen, tentu mereka tidak bisa memilih. Oke? Jadi kita tidak mungkin membenci seseorang karena sesuatu yang tidak mungkin dia pilih. Tetapi kita bisa melawan seseorang terhadap perlakuannya, terhadap tindakannya yang merupakan pilihan dia. Zionis melakukan ini karena pilihan mereka. Ketika pilot-pilot tempur itu melakukan tugasnya, itu adalah pilihan-pilihan mereka. Dan disitulah kita akan melawan, gitu ya. Jadi perlawanan kita, ya terutama di media sosial, itu penting sekali untuk memberikan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, gitu ya. Ya ini mudah-mudahan ini segera berlalu. Kabar terakhir, Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza juga sudah mati ya listriknya, gitu ya. Dan kita saat ini memang berdoa memang penting ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza juga mendapatkan ketenangan dan ketabahan ya dalam menghadapi ujian. Sebetulnya yang diuji mungkin bukan mereka mungkin sudah lulus ujiannya. Yang diuji adalah kita kaum muslimin secara kolektif. Kita ini dari semua strata kehidupan, dari rakyat biasa sampai penguasa. Dan Allah Ta'ala akan menghisap kita semua masing-masing, apa yang kita lakukan, apa yang kita kontribusikan di saat rekan-rekan kita di Gaza telah mengalami perlakuan seperti ini. Baik, kita akhiri dulu. Mungkin kita akan ketemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.